Pasti itu K3. Menurut Mangkunegara, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Pasti tujuan dari K3? Tujuan dari K3 meliputi yang pertama, agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, baik secara fisik, sosial, dan psikologis. Yang kedua, agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya selektif mungkin. Yang ketiga, agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya. Yang keempat, agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai. Yang kelima, agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja. Yang keenam, agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja. Dan yang terakhir, agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang pertama, setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Yang kedua, ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Apa saja sih bahaya di dapur? Nah, yang pertama itu ada kimia, yang kedua ada listrik, ketiga ada api, dan yang keempat itu ada trauma. Apa saja sih yang perlu diperhatikan pada bahaya api? Yang pertama itu ada jauhkan benda yang mudah terbakar seperti pemantik api, rokok, kain kering. Yang kedua itu ada tidak menggunakan baju lengan panjang dan menggulung lengan baju. Dan yang ketiga, gunakan alat proteksi diri seperti apron, sepatu boots, dan sarung tangan. Untuk bahaya listrik, apa saja sih yang perlu diperhatikan? Nah, yang pertama itu ada jauhkan benda bermuatan dari lokasi yang mudah basah. Dan yang kedua, tidak menggunakan peralatan yang sudah rusak kabel dayanya. Lalu, apa saja sih yang perlu diperhatikan untuk bahaya kimia? Yang pertama itu ada gunakan alat proteksi diri seperti boots, google, apron, dan sarung tangan. Bahaya trauma apa saja sih yang perlu diperhatikan? Yang pertama ada trauma tumpul, seperti kecelakaan kerja oleh benda tumpul. Yang kedua, ada trauma tajam, seperti kecelakaan benda tajam. Untuk safe lifting, ketika mengangkat benda gunakan postur yang benar atau gunakanlah alat bantuan. Kemudian ada bahaya bantuan. Untuk alat portable harus ada di berbagai tempat. Kemudian, untuk lampu darurat dan jalur evakuasi harus juga ada simbolnya. Kemudian, pakaian pelindung saat di dapur. Ada topi, masker, kacu, celemek, jaket, hand gloves, lap, dan sepatu kerja. Nah, untuk topi juru masak, yaitu topi juru masak berbentuk silinder, lurus ke atas, dan bagian atasnya tidak tertutup sehingga sirkulasi udara dapat terjadi dengan baik untuk mencegah rontokan rambut. Kemudian masker ini fungsinya untuk mencegah terhirupnya bau yang menusuk hidung, bersin, dan penularan dari penyakit atau bakteri sehingga makanan diolah tetap higienis. Kemudian ada kacu ini terbuat dari kain yang tipis berbentuk segitiga sama kaki dengan panjang 90-100 cm. Fungsinya untuk menghisap keringat yang timbul di daerah muka dan leher sehingga tidak jatuh ke dalam makanan yang sedang diolah. Kemudian ada celemek atau apron, tujuannya untuk melindungi tubuh bagian bawah dari cairan seperti air, kaldu, atau saus panas yang mungkin menyiram. Yang kelima ada kemeja juru masak. Kemeja ini dibuat dengan panjang bagian dada, dibuat berlapis dua seperti memiliki double breasted. Tujuannya untuk melindungi bagian dada dari panas api dan makanan yang menyirami tubuh dan melindungi tangan dari barang panas. Yang keenam ada sarung tangan. Ini dibutuhkan untuk proses pengolahan makanan agar tangan dan makanan tetap higienis atau bersih sehingga mencegah penyebaran bakteri berbahaya. Yang ketujuh ada lap atau towel. Fungsinya untuk melindungi tangan dari alat-alat panas seperti panci dan oven. Kemudian ada sepatu kerja yang mana fungsinya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja seperti terpeleset, melindungi kaki dari kejatuhan benda tajam maupun tumpul, melindungi kaki dari minyak air atau panas. Dan sepatu ini digunakan tidak licin. Adapun tindakan pertama yang dapat dilakukan pada luka iris ringan. Yang pertama yaitu membersihkan luka dengan air, kemudian beri obat antiseptik, dan kemudian beri plester yang steril pada luka. Sedangkan untuk tindakan pertama pada luka iris panjang, yang pertama itu bersihkan luka dengan air, kemudian beri obat antiseptik, kemudian tempelkan plester yang steril pada luka, dan kemudian bawa ke rumah sakit karena memerlukan jahitan.
Atau cara kerja yang perlu diperhatikan untuk menghindar terjadinya luka karena teriris atau terpotong. Yang pertama, selalu menggunakan pisau yang tajam. Yang kedua, selalu menggunakan alas atau telanan sewaktu memotong dan berkonsentrasi penuh pada waktu bekerja dengan pisau atau alat. Kemudian apabila pisau terjatuh, jangan coba-coba untuk menangkapnya. Cara kerja yang perlu diperhatikan selanjutnya yaitu jangan menaruh pisau di dalam bak cuci atau di dalam air. Bersihkan pisau dengan hati-hati setelah digunakan dengan mengarahkan sisi pisau yang tajam jauh dari tubuh, dan apabila tidak digunakan, simpan pisau di tempat yang aman, misalnya atau di tempat pisau khusus lainnya.